Boleh jelasin dulu konsepnya Dailah. Sebenarnya si Dailah ini banyak yang nyangka modern, twist, fusion dan lain-lain. Tapi di pikiranku sesimpel orang Jawa nikah sama orang Sumatera, ada orang Sunda nikah sama orang Jawa, pasti si ibu akan memasak masakan kesukaan pasangannya atau kebalikannya pun. Betul. Coba jelasin deh. Ini tuh umbut kelapa. Ini lu dapetnya di mana, coy? Pangandaran kan ribuan banget tuh pohon kelapa. Iya, banyak pohon kelapa. Dan juga bingung mau konsumnya gimana, kecuali mereka cemil ya. Iya. Cemil doang gitu. Dikasih burung emprit. Gua nanya, ini burung apa? Lu dapet dari mana lagi ya? Dapat dari Kediri. Di sana dibikin sate sih, banyak banget di sana melimpah, kecuali kalau lagi musim mau panen raya ya. Itu hama juga. Hama juga dia sebenarnya makanin padi kan sebenarnya. Jadi kalau di sana dia bikin sate aja, sate emprit namanya. Gue selalu menyempatkan dalam 1 sampai 2 bulan kalau gue bekerja. Setelah itu gue 1 minggu ngilang motoran dulu kemana gitu sama bokap sama encek gitu. Wonogiri gue nemuin cabuk, nemuin kawista, banyak banget lah. Cabuk itu fermentasi, sambal fermentasi dari wijen. Ada cabuk kering sama ada cabuk basah. So masa kecil gue tuh ditemani oleh Rudy Hoirudin. Gue kalau ketemu pengen tanda tangan gue tato, sumpah. Sumpah. Kalau ketemu dia tanda tangan badan gue tato. Hello everybody, thank you very much for tuning in to the show today. Kita kedatangan kali ini chef yang udah lama belum balik ke podcast kita, Chef Lucky. Dulu waktu podcast dia baru buka restorannya Dailah di Bandung. Sekarang sudah sukses buka cabang di Jakarta yang lebih megah dan lebih mewah. Nah ini Chef Lucky ini suka menyajikan makanan Indonesia yang buat gua aja, orang yang udah research tentang makanan Indonesia tuh sering gak tahu ini dari mana aja dapetnya dan juga kok bisa kepikiran. Jadi prosesnya tuh dia sering traveling, dia sering naik motor touring ke seluruh penjuru Indonesia. Bahkan bentar lagi dia mau touring ke Sumba untuk eksplor makanan dan budaya di sana. Semoga episode ini bisa menghibur dan menginspirasi kita semua. Seperti biasa jangan lupa subscribe di Regency Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Regency Radio. Now please welcome Chef Lucky dari Dailah. Enjoy the show. Hey guys, gue mau infoin ke kalian kalau Regency Radio Podcast lagi kolaborasi dengan Farm Friends Indonesia. Mereka adalah produsen kentang asal Belanda yang menyediakan berbagai pilihan produk kentang beku. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa cek Instagramnya di Farm Friends Indonesia atau bisa ke websitenya di farmfriends.asia. Oke, halo Chef Lucky. Halo. Nungguin kayak gue lama banget. Welcome back. After 4 tahun? 4 tahun. 4 tahun lalu. Belum lama buka Dailah. Yeah, waktu itu baru di 2 Bandung. bulan. Yes. Lagi pandemi. Sekarang udah buka di Jakarta juga. Rame banget. Congratulations. Thank you so much. Cheers dulu. Cheers dulu lah. Cheers dulu. Guys, ini kita lagi minum araknya Chef Yudi. Dapur Bali Mule. Favorite. Oke, ini bukan podcast guys. Ini kita mau makan siang. Thank you makan. Sambil makan siang. Oke, buat pendengar kita yang mungkin belum nonton podcast itu, boleh jelasin dulu konsepnya Dailah. Oke. Antara Bandung, Jakarta, apakah ada perbedaan konsepnya? Oke. Silahkan. Ngomongin konsep dulu Dailah kali ya. Udah dibilang ke beberapa teman yang nanya, sebenarnya si Dailah ini banyak yang nyangka modern, twist, fusion dan lain-lain. Termasuk saya. Termasuk ya? Iya. Tapi di pikiranku sesimpel kayak aku seneng ngelihat sekarang tuh ada orang Jawa nikah sama orang Sumatera, ada orang Sunda nikah sama orang Jawa. Itu pasti si ibu akan memasak masakan kesukaan pasangannya atau kebalikannya pun. Betul. Dan akan belajar dari mertuanya dan lain. Dari di meja makan tuh akan se-fusion itu. Campur aduk, ada ayam goreng normal, tiba-tiba ada apanya dari Medan gitu-gitu. Simpel itu sih sebenarnya. Ngelihat fenomena itu aja sih sebenarnya. Tapi kan sekarang tuh overused word, otentik. Betul. Apakah lu mencoba untuk ngejar otentisitas? Kalau secara core dan roots ya. Tapi jadinya nyambungin 2 akar yang berbeda, mencoba jadi satu kesatuan. Andai kata buah mangga stekannya apa? Tapi tetap buahnya mangga. Gitu, kurang lebih.
Coba Nggak mungkin tahu analoginya. dicontohin lebih Oke. gampang, dicontohin dalam bentuk Contohin. makanan nih pasti ada lah ya. Di mana nih? Oke. Contoh dari filosofi lu itu tuh. Oke, kita coba yang stick bumbu gulai aja kali ya. Oke. Stick bumbu gulai ini. Bentuk sedikit kayak western. Yap. Ya. Yap. Oke. Terus Bumbu gulainya ini campuran dari salai sama gulainya Aceh. salah itu apa ya? Salai itu ada dari makanan Riau, dia biasanya ikan. Jadi sama Oke. kayak mirip-mirip gulai, berempah dan lain-lain. Coba combine dengan si gulainya Aceh yang beneran rich flavor dan Wah, lain-lain. the richest I think Yaps, Aceh itu yang yap, paling yap, yap, kuat yap, bumbunya. yap. Dan ini terakhir pernah coba kan yang ini? Oh pernah? Bumbunya ya. Iya kenceng. Kencang. Flavor lu emang itu ya apa? Eh, Bold flavor. Yap, kita Style lu. adalah klub lidah pesisir. Itu apa sih? Itu di komen ada beberapa loh. Klub lidah pesisir. Jadi aku sama abangku Maximilians. Jadi kayak semua makanan, even itu dessert, selalu kasih salt. Jadi kita langsung mendeklar kita lidah pesisir. Oke. Semua barang harus kasih garam. Harus kasih. Oke. Ya, by the way guys, Dailah ini restoran Indo ada di Bandung dan ada di Jakarta juga. Dan Lucky juga punya Set and Rice kan. Ada set and rice juga ya. Yes, itu di Bandung, bentar lagi mau buka di Bali. Oke. Ini gue bingung bro, appetizer dulu kali ya. Ini kali ya snack aja. Ini panipuri. Kulitnya panipuri. Kulitnya panipuri. Disebut gorengan Manado karena ada beberapa ingredients seperti Manado, ada jagung, ada ikan dan lain-lain. Dalamnya itu ada ikan di smoke dulu, habis gitu dikasih black garlic, terus dikasih pickle fennel. Black garlicnya sebagai apa? Spread gitu. Sebagai dia campuran aja biar nggak terlalu ada rasa anyir dari ikan. Oke. Boleh dicoba. Benar. Iya, nggak tahu makanan apa, tapi rasa Indonesia aja. Intinya itu. Iya. Dan dulu gue pernah punya restoran Indonesia. Iya. Gue kesusahan cari appetizer. Lu begitu gak sih? Kalau main course tuh banyak banget di Indonesia. Appetizer ada susah kayak begini-begini gitu. Cukup sulit jujur. Challenging lah. Challenging. Tapi kayak ngelihat fenomena kebanyakan restoran Indonesia tuh pasti biasanya dia pakai gorengan jagung, bakwan jagung dan lain-lain. Itu udah best selling item dulu di restoran gue. Iya, coba tuh sedikit tetap ada jagungnya, Iya. tapi coba combine dengan sesuatu yang memang interesting, ada ikan dan lain-lain. Ya dapat sensasinya sih bawang jagung garing dari Iya. panipurinya itu. Oke, nice. Ini ya guys, pertama biasanya kita tuh di Regency Radio kan terakhir itu ada sesi tanya jawab dari listener kita yang kita udah upload kemarin. Nih kebalik nih, kita mau mulai karena pertanyaan sangat bagus. Terima kasih M.Irfarisyafi. Sambil gue nyobain makanan lu nanti bro, lu coba jawab ini. Boleh. Halo, Regency Radio. Mau tanya ke Chef Uki, why do you choose to become a chef? Anjir, dalam banget pertanyaan. Jawabannya nggak akan sedalam itu sih sebenarnya. Mau dijawab sekarang? Nah, silakan jawab. Jadi dong. sebelum kuliah di hospitality, gue sempat kuliah di kuliah normal, ngambil jurusan informatika dan sangat boring, ada algoritma dan lain-lain. Setelah ngobrol sama beberapa temen, lu coba deh ke hospitality. Di situ nggak akan ada fisika, nggak akan ada algoritma, nggak akan ada sesimpel itu. Sesimpel itu. Oke. Awalnya sesimpel itu, tapi setelah dijalanin seasik itu. Dan ternyata ketika kuliah di tempat biasa tidak diharuskan untuk disiplin. Setelah sampai sekarang masak udah beberapa tahun, ternyata disiplin itu tuh kemerdekaan kita di kemudian hari buatku pribadi. Gimana coba elaborasi? Oke. Jadi kita sama-sama pernah masak. Ya. Tahu beratnya dapur seperti apa. Yes. Masuk jam 7 harus jam 7. Ya. Pulang jam 2 harus pulang jam 2. Kalau kita tidak disiplin dan lain-lain, itu pasti kita banyak lose. Oh iya. Ya nggak sih? Ya. Disiplin tuh Disiplin tuh udah pasti paling utama. biarpun kesannya tuh Menyiksa. Kesannya di kerja di dapur tuh kayak freedom gitu lah. Orang-orang bebas nih yang tidak suka peraturan. Tapi tuh lu disiplin banget sih, harus sih. Gue inget dulu waktu awal gue tuh di dapur, gue bukan orang yang kerja cepet bro. Gue orang yang kerja detail. Tapi kerja cepet bukan keahlian gue. Dari dulu gue dibilang anjing kerja lu lama banget. Nah jadi tuh gue
gara-gara gue tahu itu, Iya. gue nggak bisa tuh kalau masuk jam 7 gue masuk jam 7. Iya. Ketinggalan gue. Gue harus masuk paling enggak setengah jam Iya. lebih awal supaya gue nge-cover gitu loh. Oke. Gue siap-siap dulu gitu. Ya intinya kita merasa tersiksa di awal. Ya. Oke, let's say kita buat satu dish ini contoh soal potong bawang yang bener deh gitu. Iya. Lu potong bawang yang bener selama 1 tahun. Kerjaan pertama gitu lu ngupas potong bawang. dice dan lain-lain dengan benar selama 1 tahun, lu akan rasakan potongan lu benar di tahun kedua dan itu freedom buat gua. Iya betul. Sisanya udah sesimpel itu. nggak mikir. Ya udah nggak mikir sesimpel itu. Jadi disiplin itu adalah berat di awal, painful di awal, tapi lo itu kebebasan lo di kemudian hari. Gitu sih kalau setelah gua mendalami. Nice. Tapi kan waktu lu mulai sekolah belajar masak, pasti western dong. Betul. Mulai ada kesempatan dan ketertarikan sama makanan Indo. Itu di saat lu mulai apa lu udah jadi chef? Lu udah posisi atas baru ada ketertarikan itu tuh. So masa kecil gue tuh ditemani oleh Rudy Hoirudin. Yoi. Chef bales dong. Gue pengen ngundang lu Chef Rudy. Gila. Gue ngefans berat. Sama lagi. Gue kalau ketemu pengen tanda tangan gue tato sumpah. Sumpah. Kalau ketemu dia tanda tangan badan gue tato. Oh dan by the way side track dikit. Dia kan Chef Rudy jadi juri master chef kan. Gila men, pengetahuan makanan Indonesianya gila men. Gue lihat di highlight saja ya. Iya. Anjir, pengetahuan makanan Indonya dalam banget men. Shout out, respect. Dia cuma lihat pakai ujung mata aja. Iya. Ini nggak beres nih. Ini kamu ungkepnya kurang anjir. Keren kan? Pakai ujung mata doang bener. Iya, anjir. Keren. Buat Chef Rudy, tanda tangan aku akan tato di badan. Yes, oh pasti rame yang datang. Gue tinggal ngeblas di grup gue, Chef Rudy mau datang, rame studio gue. Oke. Lu nonton Chef Rudy dari kecil, sama seperti gue. Terus? Abis gitu ada kesempatan ketika gue bekerja di Bali untuk membuka satu restoran yang memang otentik. Dari situ udah mulai Nusantara ya. Wah gila keren banget nih. Saya Putu best mentor lah buat gue, best Chef Putu. Keren best sih. mentor. Nah tapi sebelumnya itu lu apakah pernah kerja di restoran Indo? Atau cuman pegang-pegang doang biasanya. Dan itu normal, makanan yang normal, sop buntut gitu aja sih. Ya makanan yang biasanya main konsepnya tuh western tapi ada selip-selipan gitu ada ya. selip-selipan. Oke. Terus apa yang membuat lu stay di makanan Indo? Satu alasan terbesar adalah masakan Indonesia ketika lu nggak habis lu bisa bungkus bawa pulang bisa makan lagi di rumah. Setuju. Nah kalau lu makan spaghetti, steak dan apapun itu kalau dibungkus ya udah. Tujuan gua sih itu biar nggak mubazir tetap bisa dimakan. Oke. Dan gila sih lu selalu ya kalau ke makanan Lucky itu sama seperti makanan mentornya Chef Putu. Lu dari mana dapet ini? Lu dari mana taunya gitu kan? Kayak ini nih, ini signature dish lu lah. Iya. Siong sira dari zaman dulu udah ada yang dari bambu guys. Prestasi buat sosmed bagus juga kalau ya kan. Ini dari makanan mana sih? So ini tuh salah satu makanan dari Sumbawa. Jadi kita Daila tuh ada berempat. Ada gua, ada Madi, ada Dines Montana, ada Iman Lismula. Iman Lismula ini asalnya dari Sumbawa. Gue pernah main ke rumahnya, habis gitu gue dimasakin sama nyokapnya dan ini masakan sehari-hari mereka. Siong sira ada 2 tipe, siong siranya laut sama gunung. Yang gue masak ini adalah siong siranya laut. Jadi ketika mereka pergi melaut, ini ditinggal dibakar aja, Rey. Oh, jadi ini udah kayak Tupperware-nya. Jadi dia melaut, ini ditinggal, dia balik tinggal makan. Oh gitu. Tapi kalau pikir bakar di kapal. Enggak. Jadi dia tinggal dulu, dia yang cuma mancing-mancing udang dan lain-lain, habis gitu dia balik baru makan. Kalau siong sira gunung ya cuma dipanci aja. Gitu. Jadi stylenya gue pakai siong siranya laut. Oke, cobain deh. Boleh. Ini nasi apa? Ini nasi galendo. Nasi galendo ya. Apa itu? Tuh kan gue nggak tahu loh. Gue yang udah punya, gue menganggap diri gue research loh anjir. Ini jadi nggak tahu apa-apa. Apa ini? Galendo tuh jadi dia itu sebenarnya hasil dari VCO sebenarnya. Kalau dari VCO ini dia ada endapan namanya ini Galendo. Tapi ini sebenarnya dari Tasik. Tapi kalau dari Tasik itu dia dibikin manis karena buat oleh-oleh dan buat awet. Kalau kita punya kita bikin sendiri Galendonya. Minyaknya kita bikin VCO, ininya kita ambil jadi Galendo dan kita jadi mixing. Manis buat natural. Manis natural ada gurih. Jadi kita bisa adjustment mau manis mau gurih kita tinggal adjustment aja. Gue pernah makan ini kan berarti ampasnya bikin minyak kelapa VCO ya betul.
Dulu Chef Bara pernah bawa buat bikin sambal blondo. Oke. Mungkin sama kali itu. Yap. Oke, keren. Gitu. Udah buka berapa lama di Jakarta? Yang Jakarta kita baru buka mau bulan ke-8. Dan dibantu sama kamu, sama anak-anak yang lain, Wiro, Respati. Apa yang ngebuat kayak switch, oh kita buka Jakarta deh. Gitu. Keleluasaan mungkin ya, keleluasaan. Namanya di Bandung kenapa bro? Bandung sebenarnya plus ya? minusnya ya, ini ngomongin plus minusnya. Tetap harus surfing yang common dulu. Oke. Biar mereka nggak bingung makan apa karena mereka akan tetap compare dengan harga dan lain-lain. Jadi kayak untuk bereksplorasi agak sedikit sulit gitu. Ketika di Jakarta mungkin nyoba kali ya gitu. Nyoba market. Tapi kan ini juga ada tuh Di Bandung. Ya ini dibawa ke Jakarta sengaja karena ternyata yang di Bandung itu adalah destinasinya orang Jakarta. Ketika ini coba nggak ada, dihilangin waktu pertama buka, orang-orang Jakarta yang udah pernah ke Bandung nanya. Ya mau nggak mau akhirnya ya udah deh gitu. Enak sih men. Kok kayak a bit runny, kayak sop, tapi rasanya kencang banget ya? Yap. Ini simple, cuman ada 6 ingredients doang. Bawang putih, cabe, asam jawa. Udah. Very nice man. Sama ada serai sama tomat. Gokil. Nah terus apa yang lu lakukan? Research, pasti belajar dari Chef Putu juga gitu kan? Ya, waktu kita belajar bareng-bareng. Researchnya gimana sih makanan Indonesia yang gua Google aja belum tentu ada. Dan kalau ada belum tentu benar. Intinya waktu itu kita selalu pergi langsung ke destinasi yang menurut kita seksi. Jadi untuk buku sepertinya gak terlalu ke buku. Jadi kita lebih suka ngobrol, nanya dan lain-lain, nyobain langsung biar apa ya? Biar true aja kali ya masaknya. Gitu. Kalau sekarang ini kalau ngomong bisa ceritain nggak satu contoh yang kayak ini lu praktekin nih, research lu nanya-nanya atau pergi gitu. Ini contoh pisang hijau deh, jangan jauh-jauh. Oke, pisang hijau. Jadi gue pergi ke Makassar, nyobain pisang hijau sana dan lain-lain. Buat gue enak. Tapi abis gitu gue stop by, ada satu gerobak pisang hijau gitu. Lagi panas banget, gue coba makan dan ternyata enak banget. Dan gue tanya ternyata kulitnya dia gak dikukus, dia di pan aja gitu. Kan biasanya dikukus nih si kulitnya, baru di roll kan. Iya. Nah ini dia tuh cuman di pan aja, jadi dia bikin bumbu cair, bikin batter gitu, baru ya di pan. Maksudnya kulit hijau? Iya kulit hijaunya. Di pan, lengket-lengket gitu? Enggak di pan, dia bikin batter doang, kayak bikin pancake gitu. Iya kayak bikin pancake gitu, agak gitu. Iya kayak bikin crepes gitu, agak beda nih. Begitu coba bubur sumsumnya kok enak banget. Pulang agak kepikiran tuh, coba nanya boleh minta resepnya enggak, ternyata dia nggak ngasih. Iya. Dengan pasrahnya jalan kaki ada satu toko elektronik, dia jual speaker. Coba gue beli speaker, abis gitu gue balik lagi, mau nggak tuker pakai ini? Akhirnya dia mau. Serius. Dicatat semuanya. Tapi tetap ada adjustment ya dari bubur sumsum dan lain-lainnya, tetap ada adjustmentnya. Karena yang di sana tuh terlalu kental banget gitu. Iya tergantung selera. Ya, ini apa nih? Ini pecel seroja nih, pecel seroja. Ini bikinnya dari kembang goyang dari bergram-gram, dari 100 mungkin yang jadi cuma 40. Rapuh banget. Iya, sangat banget. Apalagi ditambah batter pecelnya. Gitu. Di atasnya dikasih bumbu Bali aja sebenarnya. Oh, jadi batter pecelnya lu campurin ke adonan kembang goyang. Ini dia aja. Oh iya, makanya berasa pecel juga ya. Iya, nyoba aja. Coba pecel dalam satu kembang goyang. Oke. Kalau itu, Bro? Bebek, Bro. Yang bebek, ini umbut. Yang ada di sebelah lu. Ini. Yap, umbut. Coba jelasin deh. Ini tuh umbut kelapa. Ini kalau yang di Jakarta jarang banget makan ini. Kalau mungkin yang dengerin atau nonton di daerah kayak ya elah saya umbut kelapa doang banyak. Di Jakarta nggak ada. Ya. Susah banget. Gimana? Lu dapetnya di mana, coy? Pangandaran kan ribuan banget tuh pohon kelapa. Iya, banyak pohon kelapa. Bingung juga mereka lemparannya kemana, kayak ke Combrang. Ke Combrang tuh di Pangandaran tuh hama. Oke. Ya lu bisa dapat harga murah di sana. Hama, mereka bingung ketika kalau di Jawa Barat dibilangnya pasir, jadi semi gunung gitu, gunung yang rendah.
Oh ya? Mereka bingung banget buangannya kecombrang sebanyak itu mau kemana. Oke. Gitu hama. Jadi umbut juga mereka bingung mau konsum gimana gitu. Karena saking banyaknya pohon Saking kelapa banyaknya tuh dan ya. juga bingung mau konsumnya gimana. Kecuali mereka cemil ya. Iya. Cemil doang gitu. Oh enggak, terus lu datengin ke Jakarta, lu kesana, lu kan suka motoran. Iya, iya. Apakah lu lagi motoran di sana? Lagi motoran gue lihat pohon kelapa banyak nih gue bilang. Oh. Gue nanya possible nggak kalau cuman gue ambil lumbutnya doang. Dia bilang possible banget. Nanyanya ke siapa? Warga aja. Gue mah seneng ngobrol sama orang. Oke. Ke warga. Warga. Ya itu yang sempat kita dulu bahas GBS. Ya. Global Bacot System Iya. itu masih tetap berjalan sampai sekarang. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much. Dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Begitu juga dengan, karena kemarin ini ada event, nanti kita akan bahas eventnya sedikit. Event Sumba Foundation di Daelah, kebetulan gue hadir. Dikasih burung emprit namanya guys, jadi kayak burung kecil banget, makannya tuh whole. Satuan gitu sama tulang-tulangnya, hajar aja. Krok, krok, krok. Gue nanya, ini burung apa? Kayak burung gereja ukurannya, dapat dari mana gitu? Itu dapat dari mana lagi ya? Dapat dari Kediri. Di sana Dari Kediri lagi. Di sana dibikin sate sih, banyak banget di sana melimpah kecuali kalau lagi musim mau panen raya ya. Oke, hama juga. Hama juga dia sebenarnya makanin padi kan sebenarnya. Jadi kalau di sana dia bikin sate aja, sate emprit namanya. Dijual apa buat makanan warga doang? Dijual. Ada yang jual. Salah satu warung ada yang dijual. Khusus sate emprit. Lagi, lu nanya Nanya lagi. Gitu aja sih. Gue mau ngambil ke Jakarta, gimana caranya? Tapi agak Ke sedikit Bandung sulit. dulu kali ya? Ke Bandung dulu, shelternya di Bandung baru kirim ke Jakarta. Ada. Dagang namanya. Berarti tip yang bagus adalah suka touring. Suka traveling lah buat seorang chef tuh inspirasi kan? Betul. Karena nggak semua terbukukan juga deh. Nggak semua terekspos juga gitu. Ya. Kebanyakan juga informasinya dikit lah di Google dimanapun super dikit banget di Google lah. dikit banget, Dikit Nek. banget. Makanan nggak ada. Indo ya? Makanan Indo dikit banget. Tutup sama makanan Korea. Wow, sangat. Lu lebih mudah nyari makanan Eropa yang bersejarah dari zaman kapan daripada lu nyari makanan Aceh misalnya. Waktu itu gue mau ke Aceh, gue sampai ngomong sama Chef Ragil, Chef, gue 2 minggu lagi mau ke Aceh, gue 2 minggu nih udah research, gue nggak nemu. Gue bilang nggak ada deh. Iya, Chef Ragil bilang yang emang kerjaannya keliling Indo kan. Kayak nggak ada, nggak bakal ada deh. Lu harus jalan aja ntar di sana cari kenalan. Betul. Baru abis itu gue dibawa ke kampung ini kayak oh ada si ini gitu, seru banget sih. Tapi akhirnya Chef Ragil bikin buku tuh, lu udah baca belum? Belum. Ntar gue coba baca. Jadi dia 2 tahun dia keliling Indonesia, mendata resep yang tidak aman lah. Ya. Dan juga teknik masak, ada 4 bukunya. Oke. 1 soal resep, 1 soal sejarah, 1 soal teknik masak, 1 lagi gue lupa. Oke. Buku, gue ada bukunya tapi lagi dipinjam sama Chef Tonggeng. Oke. Kayak mau buka restoran Indo juga dia. Ya, katanya kemarin sempat ngobrol lama. Kemarin ketemu di Bandung. Nah, coba sharing dong. Gimana sebagai chef yang menggeluti makanan Indonesia? Plus minusnya apa? Lu nggak kangen masak makanan keren-keren fine dining gitu bro? Apa ya? Plus minus masakan Indonesia menurut gua banyakan plusnya sih daripada minusnya ya. Oke. Kebanyakan plusnya daripada minusnya kalau menurut gua. Kenapa kebanyakan plusnya? Yang gua lakukan sekarang dengan mengcombine A sama B jadi C, D sama E jadi F itu ada keseruan tersendiri ternyata. Ada keseruan sendiri. Minusnya mungkin untuk ngedefine ke customer itu yang akan sedikit sulit. Setuju sekali. Itu. Jadi sekarang gua mencoba itu untuk di abis lebaran nanti. Jadi semua menu gua ini yang akan meng-explain nanti di buku menu adalah si customer sendiri. Ya. Gimana nih? Oke, jadi gini, semisal lu mendefinisikan si steak bumbu gulai ini tuh versi lu apa sih sebenarnya? Apa sih yang lu rasain? Nah, itu akan gua tulis nanti di deskripsi menu gua. Jadi bukan gua yang bikin menu deskripsinya. Wow. Gitu. Unik.
Iya, karena akan sulit ketika gua yang deliver itu, gitu. Bener sih. Tapi kalau customer yang mendeliver itu mungkin akan sedikit mudah dengan kata-kata Dengan mereka. kata-katanya, tanpa gitu. kata-kata teknikal gitu-gitu. Betul. Ini bebeknya diasap ya bro? Bebeknya diasap dulu baru, dikonfit dulu baru diasap. Dikonfi dulu baru diasap. Yap. Oke. Ya Dikonfit karena dulu. suka keras ya kalau Ya. itu. Terus ini diapain nih? Umbutnya cuma ditumis pakai bumbu Bali doang terus dikasih kelapa bakar. Oke. Gitu biar bau-bau langu bebeknya juga ketutup. Ini udah pasti enak. Man. Enggak. Masa sih? Seriusan? Seriusan? Umbutnya, gue suka Iya, banget tekstur umbutnya dulu Iya. ya. Waktu gue ke Aceh, Ya. akhirnya gue nemu ini makanan favorit gue rujak ugro namanya. Itu kan kelapa kalau nggak salah. Iya. Jadi rujak umbut kelapa, dressingnya tuh pakai buah kawista. Oke. Anjir, gue bisa sehari, bisa tiap hari ke sana Ya. buat mesen, terus bisa makan 2 gue. Enak banget. Kawista gue pakai banyak di Dela sekarang. Oh, Yang terakhir gue bikin vinaigrette yang kemarin buat roti itu Ya. dari Kawista ya. Cuman nyokelnya aja super PR. Lu kalau gue diskusi di Aceh, gue bilang Pak Ya. ini bisa gak ya gue bawa ke Jakarta? Dia bilang bisa tapi lebih gampang beli paste-nya. Iya, udah ada sirup sebenarnya. Iya, Udah ada sirup. Ya, udah ada sirup. Gila men, buah kawista itu keras banget coy. Bahasa Banget. Inggrisnya wood apple karena kayak kayu itunya. Susah, cukup susah. Tapi gue suka seratnya sih yang di dalamnya, makanya gue suka yang fresh. Gue suka seratnya. Nyarinya di mana itu? Jawa juga, Wonogiri banyak. Kesono juga. Yap. Susahnya itu ada. Keliling-kelilingnya. Lu di dapur gak sih bro? Gue selalu menyempatkan dalam 1-2 bulan kalau gue bekerja, gue menyempatkan setelah itu gue 1 minggu gue ngilang motoran dulu kemana gitu sama bokap sama encek gitu. Oke. Coba motoran dulu. Kalau nggak kadang sendiri bisa jadi. Oke, terus Wonogiri ini emang buah banyak di sana. Banyak banget. Kan dia masih keluarganya Jeruk kan sebenarnya si Kawista itu. Oke. Wonogiri gue nemuin cabuk, nemuin Kawista banyak banget lah. Cabuk. Cabuk itu sambal fermentasi dari wijen. Ada cabuk kering sama ada cabuk basah. Susah nih guys, karena pas dia ngomong pasti nanti tim gue nyari tuh sambal cabuk kagak ada di Google. Kemarin gue chat-chatan sama Jimmy sama Sam. Cabuk tuh apa sih sebenarnya? Gue nggak nemu di Google. Ya gue kasih catatannya. Oh iya, Jimmy Sam di Di Copenhagen, ya, Copenhagen. Saji Ya, guys. Saji ya. Iya, itu juga keren. Gue happy sih lihat ada restoran Indo yang di sana Iya, gitu. seru. Dan mereka lagi ya. Iya, maksudnya. Udah kesana udah pernah? Belum atuh. Oh belum. Siapa tahu. Kalau ada rezeki ya. Amin, ntar bareng. Oke, jadi apa yang lu lakukan waktu saat trip lu itu? Misalnya lu masuk satu kota nih. Oke. Lu apa? What did you do? Masuk kota biasanya gue selalu overnight di sana. Abis gitu pagi-paginya gue selalu pergi ke pasar dulu. Sarapan. Nah sarapan ini gue waktunya bertanya-tanya sama tukang yang gue beli sarapan, entah tukang bubur, entah tukang apa, entah tukang lupis. Di situ gue mulai start bertanya. Gue makan siang harus makan siang apa? Di sini apa yang menurut lu menarik? Karena makanan daerah itu tertutupnya itu karena kalau let's say gue kemarin itu pergi ke Semarang tapi gue lewat Gunung Lio dari Banjarnya Pangandaran, gue langsung naik ke Gunung Lio itu tembus ke Tegal. Nah di Lio itu gue nginep semalam. Lio itu sangat tertutup, jadi dia antara gunung Jawa Barat sama Jawa Tengah ya. Di situ tidak pernah ada makanan Korea dan lain-lain. Mereka akan memakan ekosistem mereka sendiri makanan. Iya Lio, Gunung Lio. Okay. Mereka akan makan makanan yang memang jadi ekosistemnya makanan sehari-hari aja, jadi tidak akan terinfluence oleh makanan apapun. Okay. Jadi sangat mudah untuk mencari makanan asli mereka gitu. Apa? Di Lio itu gue nemuin ayam serundeng enak banget. Serundengnya full rempah, abis gitu dikasih banyak ketumbar, enak banget. Sambalnya juga gue sambal tomat muda, abis gitu cengek lagi. Cabenya cabe hijau, dikasih roiko, masako, siram, kelar, udah. Sesimpel itu. Iya sih, tapi makanan ya kita yang di Jakarta, yang di kota-kota besar ya, Jakarta, Bandung. Itu kayak kalau makanan daerah tapi yang aslinya itu beda banget kalau dari lu makan di sananya ya. Betul. Sama ada sambal rambutan kemarin gue coba sana.
Selain sambal salak ada sambal rambutan di Lio. Sambal salak berarti pakai salak. Pakai salak. Salak Sambal muda salak, apa salak? Salak manis sambal campur. Potong-potong aja apa Potong-potong diulek? aja, potong-potong aja. Oke. Cabai merah, cabai rawit, bawang Sama merah, sambal bawang apa? putih, sama sambal rambutan. Rambutan. Iya. Di slice aja gitu. Di slice aja rambutannya diulek udah kelar makan pakai nasi. Ih, itu pasti enak banget tuh. Lumayan. Terus pakai ayam serundeng itu. Pakai ayam, ya. ya. Wah, mantap. Manis, pedes, gurih. Nih gua ke Payakumbuh. Ya. Di sana gua kalau makan Padang tuh pasti nyari gulai otak. Ya. Terus gulai otak di sana tuh pakai daun mangkokan. Oh. Gue cuma pernah makan daun mangkokan di Lokevor. Ya. Gue baru tahu itu bisa dimakan gitu kan. Gue pikir tanaman hias. Itu rasanya asem, sitrusi gitu, top banget. Balance sama otaknya. Terus yang gue notice sambal ijonya tuh ijo banget. Nggak kayak di sini. Di sini kan udah coklat, dimakan rada ada pahit-pahitnya dikit gitu kan, udah oksidasi. Ternyata Alaminit bikin ya kalau sambal ijo, ada orang datang baru bikin terus siram minyak kelapa panas, minyak kelapa asli ya. Itu langit dan bumi bro sama sambal ijo di sini gitu kan. Belum lagi rendangnya. Tapi keras sih rendangnya biasa di Padang. Oke. Kalau begitu, next mau trip kemana? Sumba. Oh, sama Sumba. ya sama papa sama Jack Sumba. Oke, Gitu. berarti kita masuk ke sana tuh. Kemarin kan ada acara Sumba Foundation. Ya, sama Gimana Magda. kesan-kesannya? Boleh ceritain dulu gak acaranya apa tuh? Seru sebenarnya itu inisiasinya dari Magda. Jadi gue habis masak sama Amexi di Glu. Terus habis masak tiba-tiba Magda juga makan di sana kan. Habis masak kita biasalah nongkrong, minum dan lain-lain. Magda bilang, gue lagi bikin sekolah di Sumba dan lain-lain. Gue lagi nyari tempat buat nyari charity dan lain-lain. Siapa yang bisa ngobrolnya sama Wiro? Terus gue di sebelah Wiro. Ini coba di restorannya Boom, dibilang gitu di Daila bla bla bla. Akhirnya ngobrol. Sevisi sih Sevisi. makanan Indonesia kan. Ya, abis gitu terjadilah si kemarin dinner charity itu di sana. Iya. Seru sih. Unik. Ada cacing guys. Ada cacing laut. Cacing itu keluarnya 1 tahun sekali, Ray. Ya, 1 tahun sekali dia baru keluar. Makanya itu pas hoki banget. Pas lagi event, pas cacingnya keluar. Oke, meant to be. Super hoki banget. Seasonal. Ya. Namanya apa ya? Ya Anjir. lupa lagi gue juga. Cacing. Kalau kayak bentukannya sih enggak, bentuknya kalau nggak salah udah dijadiin tartlet ya sama lu Iya, ya? iya, udah gue jadiin. Jadiin tartlet atau apa sih? Gue jadiin gel sih sebenarnya itu. Iya. Caviar gel gitu lah gue bikin. Yes, sudah bentuknya nggak cacing. Kayak cacing. Tapi begitu gue iseng Google cacingnya, Iya. anjir kayak Warna-warni, pelangi, Jun. warna-warni ada merah, ada hijau. Iya, warna-warni kuning, merah, hijau. Lucu banget tuh. Gimana orang pada suka? 70% suka, 30% nggak berani coba. Oke. Ya, Terus sambelnya, men. Pedesnya, wah nggak ketulung ya. nggak ketolong cuy. Gue dalam 1 minggu itu gue ke event lu, Sumba. Terus kemarin ada Mas Anton Ismail bikin event terinspirasi dari NTT juga. Oke. Sambal luat. Yap. Cabai dari sono, anjir bro. Gue mau nangis, beneran mau nangis. Gue lagi dinner, gue kayak nggak bisa, gue harus keluar dulu anjir. Kepedesan gue, gila men. Lidah-lidah Jakarta ini nggak kuat cuy. Jadi orang-orang nanya ini emang sepedes ini cabai Sumba? Ya sepedes itu makanya gue nggak terlalu bikin pedes karena takut ngeganggu komponen yang lain. Iya. Iya, karena Iya. takut ngeganggu komponen yang lain. Gue udah baal lidahnya. Iya. Habis makan sambal luat itu udah baal. Gue bilang kayak Mas Anton kalau mau bikin course meal itu yang terakhir kayak sebelum dessert. Gue bilang jangan dijadiin appetizer. Mau ini bro, arak lagi bro. Let's go. Thank you, Ray. Nah, cheers dulu. Cheers dulu lah. Gimana lu lihat sekarang makin banyak orang explore Indonesian food di kancah yang lu mainin juga nih, lifestyle yang lebih mewah gitu. Gue super happy sih, super happy banget. Mungkin gue juga bisa belajar dari mereka ya. Toh gue juga masih belajar lah sampai saat ini. Masih super belajar. Mata keranjang lu udah kesana. Gokil ya itu ya. Gokil banget Enak, itu. mata keranjang enak. Minta resepnya itu apa? Namanya perkedel jagungnya. Gila. Enak itu bisa makan tiap hari sih kayaknya gue. Iya, Kalau mata enak keranjang. banget. Nah, itu yang gue cocok men. Yap.
Kalau gue ke Beautika, ini Mata Keranjang nih restoran Manado elevated guys. Yeah. Dan emang waktu Chef Jovan kesini tuh dia udah sharing diturunin spiciness level, bumbu enggak, tapi level kepedesan diturunin. Jadi orang Jakarta bisa enjoy dan makan banyak. Gue sangat cocok ke sana, gue udah 2 kali. Kalau gue ke Beautika yang otentik, Hancur. wah, gue es teh manis bisa 10 gitu makan di sana. Anjir. Gitu lebih enjoy gua. Tapi anehnya ketika ada beberapa customer yang udah makan di Bandung terus makan di Jakarta dibilang lu kenapa turunin pedes lu di Jakarta? Emangnya lu turunin? Gue turunin. Oke. Gue turunin pedesnya dari Bandung sama Jakarta. Ada beberapa tapi gue nggak bisa nurutin semua juga karena yang makan juga bukan yang terus-terusan makan di Bandung juga kan sebenarnya. Oke. Ada yang beberapa baru coba makan di Jakarta Jadi juga lu kan. turunin dengan apa? Lu dapat input emang nggak bisa pedes-pedes nih orang Iya Jakarta terakhir nih. kita Iya. gue invite lu pada kan. Iya. Coba deh kayaknya turunin sedikit tingkat pedes gitu. Iya bener sih. Iya. Bener sih. Bener. Oke. Tapi bahkan yang udah biasa di Bandung kenapa? Iya, ada pertanyaan kenapa lu turunin rasa pedesnya? Ya udahlah ya. Namanya Ya, juga lu gue nggak coba bisa fill-in. semua lah. Iya, nggak bisa gue bikin happy semua. Untuk makan chef yang masak makanan Indonesia yang your style nih, Yep. lu dapat banyak kritikan nggak dari customer? Oh ini mah bukan apa, ini mah siong sira bukan begini masaknya gitu. Iya. Dapat gak? Boleh ceritakan nggak? Kalau dapet sih belum. Justru ini yang gue hindarin. Hmm. Kenapa gue nggak state gue authentic? Itu yang gue hindarin justru malah. Okay. Keunikan ini yang gue hindarin. Karena ya tadi kita sempat ngobrol di luar tadi. Iya. Satu daerah makanan yang sama bisa beda nama. Iya, betul. Kalaupun sebaliknya gitu. Jadi kita juga nggak bisa bikin happy semua mulut kayaknya ya. Gitu. Dan nggak bisa memvalidasi semua apa yang gue kerjakan juga jadinya. Ini si salai ini aslinya tuh kayak gimana rasanya men? Rasanya lebih mild sebenarnya karena dia buat ikan sebenarnya, buat ikan asap. Gitu. Buat ikan asap. Enak. Lebih kental, ini lebih ke Aceh kentalnya. Jadi Iya gitu. nggak terlalu, tapi nggak terlalu overpower. Betul. Spice-nya, very nice. Gue kasih daun kari sedikit biar balance aja. Nah ini di atasnya gue kasih sprinkle cabuk yang cabuk kering. Oke. Jadi gue nggak pakai salt, jadi gue pakai cabuk kering. Shit, apalagi cabuk Nah tadi. harusnya ada deh Wisnu, ada cabuk. Harus Chef Ray harus coba kayaknya. Iya, apa ini cabuk? Ya cabuk tuh fermentasinya wijen. Oke, yang tadi Yang fermentasi tadi sambal wijen itu. fermentasi sambal wijen ada 2 style, ada yang basah ada yang kering. Yang ini yang gue pakai yang kering. Lu ambil dari sono. Akhirnya Apa gue bikin sendiri. Lu bikin. Akhirnya gue bikin sendiri setelah belajar. Ini ada sous chefnya Daila, guys. Terima kasih. Oh, begini. Iya, jadi dia ground dulu semuanya, abis gitu dia campur sama bawang, cabai dan lain-lain. Setelah itu minyaknya diambil, abis gitu dia keringin. Gitu. Dan gue melakukan teknik yang sama, tapi gue pakai dehydrate kalau yang ini. Gitu. Cium dulu Fermentasi? aromanya. Iya. Ih. Manis, gurih, ada sedikit pedesnya, tapi pedesnya di belakang. Enak sekali. Iya. Ini sama nasi aja udah kelar, bro. Ah itu dah. Cabuk, guys. Ini bentuk kayak gini. Ini tadi di Gunung Lio ini. Enggak, ini di Wonogiri. Oh, Wonogiri. Itu kan gue, ya udahlah. Sulit. Very nice. Jadi lu ada di Bandung, ada di Jakarta. Lu day to day-nya bagaimana, men? Gue jadi 3 hari Jakarta, 4 hari Bandung, gitu. Jadi gue biasanya kalau nggak weekdays di Jakarta, weekend di Bandung. Kalau nggak kebalikannya, tergantung kebutuhannya seperti apa. Tapi kadang nggak bisa tidur ya. Kadang-kadang pengen cepat-cepat ke Jakarta juga, karena ini masih bayi, jadi seru aja gitu sama anak-anak, tetap masak bareng dan lain-lain. Mampus, capek banget, bro. Capek gak? Happy. Happy. Ya, capek tapi happy. Gimana ya jelasinnya? Capek tapi happy. Happy-nya ketika gue bisa masak sama anak-anak. Ya. Fluktuatif emosional, ketawa, marah, bareng-bareng gitu. Seru-seru. Dan yang gue mau tanya tuh ini, lu kan posisi ini makin naik. Sekarang udah mulai ke ranah bisnisnya nih. Iya. Ya kan? Nah, adjustment itu biasanya berat. Gua lumayan berat sih. Waktu gua adjustment itu kayak ini kenapa gua masak makanannya kok
dulu waktu gue mulai ini nggak begini makanan gue gitu kan. Tapi harus mikirin bisnis, harus mikirin customer, pasti ada adjustment itu kan. Betul. Gimana lu pengalaman lu di situnya? Ceritakan. Spiritual cooking journey gue agak sedikit terkikis dengan si bisnis ini sebenarnya. Tapi balik lagi, mau nggak mau dengan cara explore ini gue masih tetap bisa bertahan. Jadi gue berdiri di kedua kaki di antara bisnis sama ego gue jadinya gitu. Puji Tuhan dan syukur alhamdulillah partner-partner gue sangat membebaskan si kuda liar ini untuk lu mau lakuin apapun terserah lu deh, tapi lu inget kita masih tetap berbisnis. Kita punya partner 150 orang lebih untuk digaji dan lain-lain gitu jadinya. Jadi gue sedikit happy ketika ada harus ngenaikin Ameksi, harus ngenaikin siapa bla bla bla, masak sesuatu yang beda. Di situ gue coba nyari apa ya? Recharge lagi. Gila, dengan makanan yang menurut gua aja sudah kreatif ya. Itu aja lu masih berasa itunya ya. Masih berasa. Okay. Emangnya aslinya style lu mau kayak gimana? In a perfect world misalnya. Apa kita bedah ini dah? This looks very simple. Dishnya sedaging, ada cabai atasnya, ada saus, ada kale. Emangnya kalau in the perfect world lu nggak mikirin customer, apa ada makanan yang lu nggak mau sajiin? Contoh gua. Oke. Coba contoh dulu loh. Gua agak sedikit bingung kalau ini. Gua dulu dapat input restoran Indonesia modern Indo. Terus kayak Ray harus ada kids menu. Anjir, kids menu apaan makanan Indonesia? Ya dulu waktu kecil makan apa? Gua waktu kecil Indonesia apa, nasi sama telur dadar, gua bilang nggak bisa. Putar-putar otak, gue bikin nasi goreng, pada nggak doyan apa gitu segala macam. Akhirnya khusus kids menu ada pasta. Keluar tuh pasta. Kids menu. Terus habis itu lagi rame waktu itu hari Minggu, gue inget banget. Terus ada regular customer, anaknya makan kids menu. Ray, ini nggak ada porsi adultnya. Kayak nggak ada cuy, ini porsi ini buat anak kecil aja, ini restoran Indo, bikinin dong ini regular customer, gue bikinin lah pasta. Nggak lama kemudian gue lagi meeting, gue sharing ke investor, gue inget banget ada itu, jadi gue masak pasta gini. Oke. Mana pasta lu, coba keluarin. Gue keluarin, anjir masukin menu aja, laku nih pasti. Jadi di Indonesian food ada menu pastanya. Terus habis itu keluarlah menu-menu yang seperti ini. Steak, pakai saus Indo gitu segala macam. Sampai akhirnya gue kepukulnya tuh. Karena itu kan idealisme kita tuh terkikis kan. Dengan bisnis apa gitu kayak. Hati gue lah kekikis gitu berasanya tuh. Terus kayak mau gini gak bisa, begini gak bisa. Tapi gak sadar karena lagi ngejalanin bisnis kan, yang penting laku. Pasta gue laku banget bro, pasta gue laku banget. Biarpun Indonesian food, sampai ada saatnya titik balik. Waktu itu kebetulan lagi nggak gitu rame. Gue sama manajer gue buka Google Review, iseng-iseng. Google Review, ada yang kasih bintang 1. Terus itu regular customer gue dari awal banget dan dia orang Amerika. Dia bilang ke gue, dia cuma bilang menu favorit gua udah nggak ada semua, padahal gua 2 tahun kebelakang makan terus di sini dan bawa tamu-tamu gua dari luar negeri untuk showcasing Indonesian food. Sekarang udah berubah gitu doang. Gua kepukul banget tuh cuy. Anjir, gua bilang. Abis itu gua kayak I put my foot down. Mulai bulan depan ganti menu. All Indonesian lagi, kayak the kids menu, the kids menu, the pasta gitu. Kalau Daila itu gue sepakat berempat, gue sama di Ines Iman itu tuh rumah. Lu pernah gak sih main ke rumah temen, nyokapnya masakin sesuatu, lu nggak bisa request apapun, lu makan aja udah. Iya. Gue sesimpel itu sih sebenarnya. Oke, lu sebenarnya pengen lebih tone down, in a perfect world, lebih home style aja. Jadi intinya Daila tuh rumah, gue ase nyokap,
lu teman overnight di sana, besoknya gue siapin makanan, lu nggak mungkin request untuk tante boleh nggak tiba-tiba gue pengen makan. Ya. Ya, gue sepakat berempat seperti itu. Rumah aja sih Daila sebenarnya. Mungkin dulu daerah Bandung waktu awal-awal kali ya. Ada efek itunya ya. Dari daerah awal Bandung, nah gue mencoba bikin behavior itu dari awal kita cuman 30 kursi, lu inget kan? Kecil banget tuh lu Daerah. Makanannya juga di piring-piring yang kayak it's not keramik. Ya, piring enamel gitu ya kan. Nggak ada duit anjing dulu. Enggak. Tapi itu masuk ke dalam konsepnya. Iya. What I'm trying to say. Nah sekarang udah besar anaknya guys. Oke. Jadi gue sepakat Daila rumah aja. Gue asa nyokap yang masakin lu teman-teman makan di rumah aja gitu jadinya. Enggak, sekarang udah kaya bro. Jadi rumahnya bagus, makannya mewah. Anjing. Amin. Oke begitu ya. Setiap tukang masak, chef itu pasti punya idealismenya masing-masing ya kan, biasanya selalu berkorban dengan itulah. Makanya tuh harus punya satu tempat yang buat bikin apa aja semau kita gak sih? Betul. Ya kan? Iya. Lo ada mau bikin begituan? Mudah-mudahan gue lagi bikin satu tempat kecil di Bandung, cuman 40 meter persegi tempatnya. Ada living room, ada TV, ada piringan hitam, ada dapur kecil. More than enough. Kayak dapur lu sekarang yang di belakang ini. Gue cuman ada 12 seat, gue akan cuman buka 1 minggu sekali. Paginya masak apa, malamnya akan gue jual. Itu aja. Biar spiritual junkie gue kembali lagi. Gak mau gue terinspirasi buat bikin itu. Oke. Ajak gue dong ke situ kalau Let's go. Ya. Nanti gue ajakin pasti anak-anak. Oke, kita sekarang masuk Q&A nih. Ada beberapa yang belum ditanyain. Guys, thank you very much for the questions. Keep them coming. Yang paling menarik kita akan tanyakan ke guest kita. Dari Ucing 33, bagaimana cara Chef Lucky menganut service excellence di resto yang beroperasi di Bandung yang atmosfernya selain bikin kontemplatif tapi juga slow. Emangnya image slow-nya itu ada ya? Slow dan funky kayaknya yang di Bandung ya. Oke. Jadi nggak rasi juga ya. Anak-anak yang di floor-nya juga Emang attitude-nya gitu. Iya, gue bikin attitude-nya seperti itu. Lebih nyantai Lebih lah ya. nyantai aja, funky Relax aja gitu, relax aja gitu. Jangan yang terlalu membungkuk, jangan terlalu yang Oh iya. Gue coba ya kalau lu udah pernah makan di sana, anak-anaknya kayak gue nggak suka style yang tamu tuh raja banget gitu. Gue tidak suka. Pakai gitulah. Iya. Mencoba funky aja sih sebenarnya. Oke. Tetap funky, tetap biar luas aja kayaknya, biar nggak kayak dia tuh sesuai SOP gitu. Apakah itu lo ajarin dari awal? Yap. Oke. Soalnya kan ada staff yang datang mungkin lamanya di restoran yang lebih proper, yang lebih style lebih formal gitu. Lu harus training dulu dong. Gue selalu mencoba memperlihatkan dulu sama mereka gitu. Contoh soal kayak waktu di Bandung, kayak tamu-tamu kalau beres makan gue selalu nyamperin ke tamunya, dan gue selalu kayak gini di meja tamunya. Oke. How everything bla bla bla. Oke. Oh ternyata chef gue aja se-humble itu dan se-funky itu gitu. Gue juga harus punya gestur yang sama mungkin ya gitu. Ada 3 chef yang suka begitu. Itu aliran mana sih? Lu, Maxi, sama Renata. Selalu jongkok di meja tamu. Gue kaget waktu dulu baru kenal sama Maxi. Lah dia jongkok di sebelah gue. Ya itu apa untuk ya supaya image santai itu ya? Iya image santai aja. Kalau ya mungkin image santai kali ya. Gue udah bisa ngomong apapun santai aja. Itu nyamannya gue mungkin. Nyamannya AA, nyamannya 3 chef itu selalu tuh begitu style-nya. Oke, luar biasa. Badan gue gede bro, susah. Gue tarik bangku aja nih. Oke, pertanyaan terakhir nih dari Refki Reza. Halo Regensen Radio, mau tanya ke Chef Uki. Challenge apa yang dihadapi untuk membuka Dailah di Jakarta? Dan Dailah sendiri menggunakan banyak sayuran di menu. Bagaimana cara mendapatkan sayuran dengan kualitas baik di Jakarta? Nah, ini barusan kita omongin di luar podcast ini. Iya. Pertama, challenge apa yang paling besar begitu buka di Jakarta? Kaget.
Behavior customernya jauh sama Bandung. Oke, Sama apa? sama Bali juga kaget. Jauh beda. Sama Bandung dulu deh. Kalau gua taunya Jakarta. Iya. Gua nggak tahu market lain. Bandung tuh lebih pace-nya lebih santai kali ya. Dia mau nunggu, lu mau waiting list sampai 20 orang juga. Karena dia willing mau makan, ya udah gua tungguin deh gitu. Ketika nunggu. Oke. Kalau di Jakarta kayak No. 2 menit aja dia cabut karena algoritma makanan dengan hal yang serupa dengan Dela tuh banyak banget. Dia bisa pergi kemanapun gitu jadinya. Itu sih sedikit itu. Terus kritis itu sangat Apa? jadi Siapa yang lebih kritis? customer. Customer mana? Ya, customer Jakarta. Jakarta lebih kritis. Dan itu bagus buat gue pribadi. Jakarta paletnya lebih teredukasi lah kalau tamu ya, karena dia Betul. pernah makan di mana-mana gitu. Setuju, itu yang gue omongin di mana-mana setuju. Karena dia minimum udah pernah coba makanan si A, si B, si C gitu. Iya. Dan tingkat travelingnya juga tinggi gitu. Challenge-nya itu loh. Ya, challenge-nya itu sih. Terus salahnya gue yang di Jakarta, bangunan gue tuh kayak mirip Bandung. Terus? Ya panas lah jadinya. Oh, outdoor lu itu. Outdoor gue hancur, salah banget. Gue kira membawa ambience Bandung, orang Jakarta kan happy, ternyata tidak. Kosong. Kalau siang panas, Iya, kalau malam iya. banyak nyamuk. Iya, itu Iya. Sama dulu Bura-Bura juga. Gua sama Wiro, Wiro kan suka ada research dari mana lah gitu kan, dia kirimin ke gua. Ini research pandemic trauma. Kita lagi mau buka bar. Ya. Pandemic trauma. 5 tahun ke depan market akan milih area outdoor. Katanya gitu. Oke, kalau begitu kita bikin bar outdoor. Ngepet aja. Wah, gila men. Komplain dari day one. Panas. Yes. Ada yang kayak, Rey, gua minum udah 3 koktail gara-gara panas, gua keringetan, gua gak naik-naik nih. Kata. Anjir, salah banget. Dimana tempat yang sempit, asal adem, rame, betul. Gitu. Ya itu Salah sih, bro. banyak pelajaran, game changer lah Jakarta buat gue pribadi juga. Gue juga jadi naikin tingkat pemikiran gue di makanan juga. Oke. Nah, yang terakhir sayur nih. Ya, itu sayur Jakarta sih goodbye. Goodbye. Gue semua ngambil dari Bandung sih. Dari Bandung, kalau ngomongin langsung dari ke petani enggak, ternyata kan sesulit itu. Karena ternyata sudah disikat sama pengepul. Jadi akhirnya gue punya ideas itu untuk, biasanya di desa-desa itu ada perkumpulan pemuda. Biasanya itu yang gue karyakan. Gue lebihin barang dari petani, lebihnya untuk mereka, untuk si pemuda-pemuda yang memang ada di sekitaran situ jadinya. Jadi semua sayur, semua daging kita potong sendiri. Ada punya teman gue namanya Juan, dia punya peternakan gede banget di Tasikmalaya. Itu potong malam, subuh kirim Bandung. Potong apa nih? Sapi. Buntut, apapun itu, sapi, brisket itu dipotong dari Juan, dari peternakannya dia di Tasikmalaya. Dia potong jam 1 malam, beres potong jam 3, jam 5 dia kirim ke Bandung, 9 pagi udah ada di Dailah. Wow, mungkin karena itu ya. Jadi lu kuahnya biarpun clear, warnanya tuh rasanya kenceng karena masih segar gitu. Dagingnya, oke. Jadi fresh cut tiap malam. Brisket, gua ngambil brisket dari dia, buntut. Sekarang di Jakarta ada buntut ujung, gua pakai tuh sama kulit-kulitnya karena gue suka begenyol banget. Iya, ada di situ kan gue doyan tuh yang kayak salad kan. Iya. Apa nama disnya? Buntut ujung, kuah asam. Iya, itu enak guys di Dailah guys. Oke, itu terinspirasi dari begenyol. Gitu. Iya guys, jadi ya bisa kalian kalau mau nyari sayuran bagus di Jakarta, which is standarnya bagus tuh beda-beda. Betul. Di Jakarta, yang tadi gue omongin Jakarta goodbye sayuran, ya jangan marah ya. Maksud gue itu di Jakarta susah nyari sayuran yang segar banget, yang rasanya tuh masih oke. Bahkan sampai kita udah kebiasa sayuran yang rasanya kurang, itu dikasih sayuran yang bagus. Aneh. Dulu gue pernah kerja sama petani untuk nanam baby rocket. Baby rocket, petani di Lembang. Gue sajiin waktu itu gue lagi kerja di Sofia Gunawarman. Orang kepedesan semua. Gue sampai bingung, kan gue biarinin dong. Ya, emang rasanya begitu, roket ya pedes. Bukan yang kayak
aduh kalau roket di sini udah semi layu, nggak ada, cuma buat serat doang roketnya. Akhirnya sampai chairman of the big company yang punya makan. Ray, ini apaan, pedes banget. Pak, itu ya emang begitu Pak rasanya. Saya makan di sini. Dia sebut restoran mahal. Iya Pak, ini baru panen tadi pagi, rasanya emang begini aslinya. Gue udah kayak nggak bisa itu lagi gitu. Terus banyakan yang bagus. Ini correct me if I'm wrong, tapi banyakan yang bagus di Jakarta itu hidroponik sistemnya. Oke. Dan gue sebagai chef, menurut gue yang nanem asalnya ditanamnya dari tanah itu jauh lebih berasa daripada yang hidroponik kalau gue ya, lebih rasanya lebih keluar gitu. Nah kalau lu cari perkumpulan pemuda untuk kerjasama. Itu gimana? Lu sebut gue mau nanam ini nih, bisa gak? Oke. Selain itu gue juga nanam kan. Gue juga bercocok tanam. Gue nanam cabe. Jadi cabenya Dailah itu dari gue sebenarnya. Oke bro. Gue nanam cabai rawit, nanam cabai keriting, nanam cabai lombok. Di mana? Di Lembang. Oh di Lembang. Di Lembang. Gue nanam sendiri. Lahan. Ada lahan gue. Sewa Lahan. Sewa setahun. Terus gue kerja sama petani, dia ngurusin, kita bagi hasil. Keren banget Chef Lucky ini. Oke. Terus. Jadi kalau harga di pasar lagi gede itu Dailah tuh pasti dapat base price aja tetap. Ya iyalah. Kos doang. Kos doang. Gitu. Terus jadi abis itu lu tektokan sama perkumpulan pemuda ini untuk sayuran apa yang lu mau gitu? Iya betul. Jadi terima kasih buat para pemuda Cikidang, ada di Lembang namanya daerah Cikidang. Dia sangat membantu gua untuk melewati para pengepul ini. Jadi kalau petani di Bandung tuh dia tuh dibayarin dulu, Ray. Oke. Jadi kadang dibayarin, kadang dia dimodalin sama pengepul. Sama pengepul, kadang loan dulu, kadang dimodalin. Jadi lu mau berapapun hasilnya, kalau ada lebih lu sukul, kalau lu ciok ya ciok aja gitu. Oke. Gitu. Itu sedihnya sebenarnya. Jadi gue coba nyari cara lain. Oh ternyata lewat si jalur pemuda ini lebih oke nih gue rasa. Dan apapun yang manen lu serap. Yap, gue serap. Tapi yang dipakai oleh Dailah ya. Iya. Gitu. Oke. Contohnya apa? Bawang daun, terong, banyak lah. Banyak lah. Banyak banget. Luar biasa guys. Itu guys, restoran Indonesia yang ideal. Chefnya sering traveling untuk cari inspirasi, dan juga lu punya lahan cabe, ya kan? Karena harga cabe khususnya di Jakarta kadang-kadang itu gila banget harganya. Mentok tuh 175 bro cabe. Cabe rawit merah itu gila men, 175. Gua sampai bingung ini restoran yang sambelnya all you can itu kayak gimana nasibnya. Dan juga kerjasama sama petani. Luar biasa. Ini restoran paling ideal guys. Mungkin. Udah gini aja katanya masih kurang idealis. Chef Lucky, thank you banget. Thank you so much. Semoga sukses ke depannya. Amin. Please kabarin gua kalau tempat main lu tuh udah jadi. Kita main rame-rame ya, seperti biasa. Yes. Kita seru-seruan. Thank you banget ya. Oke. Guys, thank you ya yang udah dengerin dan yang udah nonton podcast kita kali ini sama Chef Lucky. Jangan lupa main ke Dailah. Kalau lagi di Bandung, main yang di Bandung. Kalau di Jakarta, ke Jakarta Dailah. Ada di daerah dekat Dharma Wangsa. Dan juga stay tune buat project Chef Lucky ke depannya. Itu ada tempat mainnya, ditaruh di Bandung yang 12 seat itu. Sama ada Set and Rice. Yes, mau buka di Bali bentar lagi dan juga ada di Bandung. Follow Instagramnya Lucky di... Nah Instagramnya susah namanya guys. Agak susah sih namanya. Tadi kasih gede harusnya. Namanya apa Instagram lu? DFD_E. DFD_E. Oke. Follow, bisa diskusi di sana. And jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Oke. See you next time. Bye-bye.